Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana keadaan calon-calon ahli neraka? Adapun bagi calon-calon ahli neraka itu dapat diketahui dan sifat dan keadaan mereka di saat di dunianya, yaitu pertama, mereka kafir. Mereka senantiasa menentang ayat-ayat Allah. Mereka menyembah selain Allah. Mereka senantiasa berbuat durhaka kepada Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak pernah mengerjakan kebaikan. Mereka tidak dipercaya dalam segala hal. Dan mereka senantiasa membohongi ayat-ayat Allah. Sifat dan karakter tersebut adalah sebagai calon-calon penghuni neraka. Bahwa mereka saat di dunia senantiasa menjalankan larangan Allah dan enggan serta meninggalkan perintahnya. Mereka pun tidak beriman dan tidak ada pernah berbuat baik. Yang mereka utamakan hanyalah makan, minum, dan menuruti nafsu syahwatnya saja. Karena itu mereka diumpamakan seperti binatang, sebab sifat yang dia miliki itu oleh Allah SWT di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa mereka itu amat hina daripada binatang, karena hati, mata, dan telinga tidak digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengarkan ayat-ayat dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Seperti penegasannya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Sesungguhnya kami, kata Allah, jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka berhati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan bermata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah SWT. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Itulah karakter dan keadaan calon-calon ahli neraka saat di dunianya. Sedangkan di alam kubur, sebagaimana telah kita ketahui bersama sebagai seorang Islam, bahwa seluruh makhluk akan mengalami perpindahan alam, yakni sesudah mati. Dari alam dunia telah menuju ke alam kubur, dan saat mayat itu dibawa ke kubur, mayat itu tidak berdiam diri saja, kecuali sebenarnya mayat berkata-kata. Dan perkataannya itu sebenarnya bisa didengar oleh seluruh makhluk selain manusia dan jin. Sedang mengenai perkataan-perkataan mayat itu tidak sama. Apabila dia termasuk calon ahli surga, dia pun mengatakan, cepatkanlah kamu semua membawaku ke kubur ini. Dan bagi mayat yang menjadi calon ahli neraka, dia berkata, aduh, celakalah aku, hendak kau bawa kemana diriku ini? Diceritakan juga dalam sebuah hadis bahwa apabila seorang hamba itu telah mati dan berada di dalam kubur, maka dia bakal tahu kalau dirinya menjadi calon ahli surga ataupun sebagai calon ahli neraka. Karena di dalam kubur dia diperlihatkan tempatnya. Apabila dia menjadi calon ahli surga, maka akan diperlihatkan surga. Sebaliknya jika dia menjadi calon ahli neraka, maka dia akan diperlihatkan neraka. Begitulah dia akan diperlihatkan tiap pagi dan sore hari sampai dia dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat. Dan setelah itu bagi mayit calon ahli neraka, orang kafir dan orang-orang yang masuk di dalam golongannya, dikatakan kepadanya seperti kebalikan dari apa yang telah dikatakan kepada mayit calon ahli surga. Lalu orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman dan juga orang-orang yang durhaka itu kuburnya disempitkan hingga hancur lebur tulang rusuknya, sehingga dia mendapat penghidupan yang sempit lagi diliputi oleh kesengsaraan. Seperti penegasan Nabi SAW, dan disebutkan keadaan orang kafir sebagai kebalikan yang disebutkan tersebut, sehingga beliau bersabda, kemudian orang-orang kafir itu disempitkan kuburnya, di dalam kuburnya hingga hancur lebur tulang rusuknya. Itulah kehidupan yang sempit yang diliputi kesengsaraan. Seperti firman Allah SWT, maka bagi orang kafir itu adalah penghidupan yang sempit
dan dia akan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Demikianlah keterangan menurut hadis tersebut mengenai keadaan calon-calon ahli neraka saat di dalam kubur. Saudaraku, bagaimanakah di hari kiamat dan di dalam neraka? Menurut penjelasan Allah SWT di dalam Al-Quran bahwa keadaan wajah calon-calon ahli neraka pada hari kiamat nanti adalah terlihat ditampak bagaikan orang dan mereka tunduk terhina. Dikarenakan atas kekufurannya dan perbuatannya, dosanya berlipat-lipat. Maksiatnya juga kedurhakaannya yang mereka lakukan saat di dunia. Meskipun saat di dunianya mereka berwajah tampan, cantik, dan gagah, serta berkulit putih dan hitam, dan lain-lain sebagainya. Tetapi apabila mereka sedikit pun tidak beriman dan beragama Islam tanpa membawa amal kebajikan, tak pernah menjalankan ibadah kepada Allah SWT, maka baginya mendapat ancamannya, yaitu pada hari kiamat nanti wajah-wajah mereka dalam keadaan tunduk dan terhina, sangat hitam sekali seperti hangus terbakar, sehingga terlihat muram seperti tertutup oleh debu. Hal ini sebagaimana penegasan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 2. Banyak muka pada hari itu, hari kiamat, tunduk dan terhina. Juga firman Allah SWT dalam surat Abasa ayat 40-42. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, ditutup oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Dan firman-Nya lagi Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 27. Ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat sudah dekat, maka orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah siksa yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya. Seperti itulah, saudaraku, ancaman Allah yang diberikan kepada calon-calon ahli neraka. Ingatlah bahwa apabila mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, maka keadaan mereka di dalamnya senantiasa diselimuti oleh kesengsaraan, kepedihan, dan mendapat kecelakaan, kelaparan, dahaga, dan rasa menyesal yang tiada henti-hentinya. Begitu juga mereka keadaannya melarat dan dalam keadaan hina dina. Bahkan mereka di dalamnya senantiasa menjerit-jerit, ingin mati, dan setelah itu ingin agar dikembalikan lagi ke dunia guna menjalankan amal kebajikan. Tapi apa yang mereka mohon itu tiada gunanya, karena tidak bakal dikabulkan. Badan kurus dan juga luka yang parah akibat siksa Allah SWT yang amat pedih. Dengan demikian mereka dalam keadaan tidak hidup dan juga tidak mati. Hal ini berdasarkan penegasan Allah SWT dalam Al-Quran surat Taha ayat 74. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahanam. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa api neraka. Kita mohon kepada Allah, semoga kita selalu diberi petunjuknya, selalu diberi hidayah, agar kita, semua keluarga-keluarga kita, selamat hidup di dunia dan juga selamat hidup di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.